Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iqtaraba linnasi sabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah semesta alam. Kepadanya lah kita menyerahkan semua harapan dan penghambaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta sahabat, dan kepada kita selaku umat Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang diberkahi Allah SWT, di bagian ke-6 yaitu utusan Quraisy menghadap Abu Thalib. Di bagian ke-7 ini ana bacakan yaitu penindasan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Beberapa bulan telah berlalu, namun upaya mereka belum membuahkan hasil. Maka kaum kafir Quraisy kembali berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya. Musyawarah yang dipimpin langsung oleh Abu Lahab itu akhirnya menyepakati cara kekerasan terhadap Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Namun untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah SAW, tidak semua orang kafir berani melakukannya, mengingat kedudukannya yang sangat dihormati di tengah masyarakat Arab Quraisy waktu itu. Ditambah perlindungan yang diberikan pamannya yaitu Abu Thalib, tokoh yang sangat disegani pula oleh masyarakatnya. Hanya tokoh-tokoh mereka saja yang penuh kedengkian yang berani mengganggunya secara fisik, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan yang lainnya. Berbagai tindakan menyakitkan diterima Rasulullah SAW dari Abu Lahab dan kawan-kawannya. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW sholat di hadapan Ka'bah, sementara di sisi lain tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul. Ketika beliau sedang sujud, salah seorang di antara mereka mengambil isi perut onta yang baru disembelih, kemudian dilemparkan ke atasnya, sehingga Rasulullah SAW tidak kuasa bangun dari sujud. Akhirnya datang Fatimah, putrinya. Lalu dia angkat kotoran tersebut dari tubuh bapaknya Rasulullah SAW. Adapun penyiksaan dan penindasan kepada selain Rasulullah SAW, khususnya kepada kaum lemah, lebih keras mereka lakukan. Misalnya pamannya Utsman bin Affan, ketika dia masuk Islam, dirinya dilipat oleh tikar, lalu dibuatkan asap dari bawah. Mus'ab bin Umair, setelah masuk Islam, dia diusir oleh ibunya dan tidak diberi makan, sehingga kehidupannya sangat sengsara. Padahal sebelum dia dikenal sebagai pemuda yang hidup mewah. Ketika Bilal bin Rabah masuk Islam oleh tuannya Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi, diikat dengan tali di lehernya,
Lalu diperintahkan anak-anaknya untuk menarik mengelilingi Ka'bah. Bahkan lebih kejam dari itu, di suatu hari di musim panas, dia diseret keluar, lalu dihempaskan ke tanah. Kemudian sebongkah batu besar diletakkan di atas dadanya sambil berujar, "Demi Tuhan, engkau akan terus seperti ini hingga mati, atau engkau mengingkari Muhammad dan kembali beribadah kepada Lata dan Uzza." Namun dalam kondisi seperti itu, beliau hanya mengatakan, "Ahad, Ahad." Hingga kemudian datang Abu Bakar dan menebusnya dengan sejumlah uang untuk dimerdekakan. Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya masuk Islam. Beliau adalah budak dari Bani Makhzum, orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal. Menyeret mereka ke padang pasir dan membiarkan mereka tersiksa di tengah terik matahari yang menyengat. Rasulullah SAW sempat melewati mereka. Beliau berpesan, "Sabaron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji untuk kalian adalah surga. Yasir, bapaknya Ammar, akhirnya meninggal karena tak kuasa menahan siksaan. Sedang ibunya, Sumayyah, Ummu Ammar, oleh Abu Jahal ditusuk kemaluannya dengan sebilah tombak hingga dia gugur dan dikenal sebagai wanita pertama yang syahid dalam Islam. Sedangkan Ammar sendiri terus disiksa semakin berat oleh mereka seraya berkata, "Kami tidak akan bebaskan kamu sampai kamu mencaci Muhammad atau memuji Lata dan Uzza." Ammar tak kuasa menahan siksaan sehingga terucap darinya pujian terhadap Tuhan-Tuhan mereka karena terpaksa. Akhirnya dia menghadap Rasulullah SAW sambil menangis dan meminta maaf. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayatnya. "Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Barang siapa yang kafir karena Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Quran surat An-Nahl ayat 106. Begitu pula Kabab bin Ars, Junairah, dan sahabat-sahabat lainnya yang mendapat berbagai bentuk siksaan atas keimanan mereka. Kesimpulannya, tidak ada seorang pun dari kaum lemah yang diketahui masuk Islam kecuali mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang diberkati Allah. Demikian cerita bagian ke-7, yaitu penindasan dan penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Selanjutnya cerita di bagian ke-8 akan saya sampaikan, yaitu Darul Arqam, di antara kebijakan Rasulullah SAW akan disampaikan selanjutnya. Semoga apa yang dibacakan cerita kehidupan dari perjuangan Rasulullah SAW ini menjadikan tambah keimanan kita kepada Rasulullah SAW dan semakin mencintainya karena perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Allah penuh dengan rintangan dan halangan serta cobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.